Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai materi, perkenalan kembali, nama saya Muhammad Irsyad Ismi, biasa dipanggil Pak Irsyad. Saya akan membersamai pelajaran matematika selama 2 semester ke depan. Jadi saya ucapkan selamat bergabung, semoga nanti kita bisa bekerja sama dalam hal pembelajaran, terkhususnya di pelajaran matematika kelas 10 SMK. Perlu saya sampaikan kontak belajar yang perlu kita sepakati bersama-sama dan bisa dijalankan antum dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, senantiasa kita awali dengan berdoa dalam setiap aktivitas, terlebih lagi ketika kita dalam kondisi thalabul ilmi, dan kita berdoa semoga senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, senantiasa disiplin waktu, diusahakan senantiasa datang lebih awal, dan silahkan ketika terlambat ataupun izin juga melakukan konfirmasi sehingga nanti predikat kehadirannya tidak alfa. Kemudian senantiasa fokus dalam belajar daring sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi ketika belajar matematika, maka fokus apa yang dilihat, apa yang dipikirkan matematika, tidak disambi dengan pelajaran yang lain atau bahkan disambi dengan game, disambi dengan aktivitas yang ada di rumah, ataupun justru malah aktivitas yang tidak perlu. Kemudian pahami tahapan selama belajar agar tidak kebingungan dalam mempelajari materi. Jadi pelajari yang pertama, kemudian selanjutnya yang kedua, yang ketiga secara berurutan. Jadi jangan sampai kita ingin selesainya segera saja, tapi belajar butuh proses dari awal sampai akhir, sehingga perlu tahapan-tahapan. Dan selesaikan tugas yang diberikan dengan baik dan sempurna. Silahkan ketika ada tugas dikerjakan dengan baik, ketika ada ulangan dipersiapkan belajarnya. Dan yang terakhir, jangan malu untuk bertanya ketika kebingungan. Insyaallah semua guru akan membuka sesi tanya jawab, sangat terbuka ketika membantu antum semuanya ketika mengalami kesulitan. Selanjutnya, yang perlu saya sampaikan, kompetensi pengetahuan yang akan kita pelajari di mata pelajaran matematika selama 1 semester ke depan ada kurang lebih 7 KD, itu KD 3.1 sampai KD 3.7. Kurang lebih materi yang kita pelajari selama 1 semester ke depan yaitu tentang eksponen, perpangkatan, bentuk akar, logaritma, kemudian ada persamaan, pertidaksamaan, ada sistem persamaan linear 2 variabel, kemudian ada menentukan nilai maksimum, minimum, kemudian ada barisan, deret aritmatika, geometri, sampai kemudian aplikasinya yaitu dalam kasus pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Inilah kompetensi dasar pengetahuan yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan di kelas 10. Berikutnya, kompetensi dasar keterampilan. Sebenarnya ini bentuk aplikasi praktek dari kompetensi dasar pengetahuan yang tadi awal saya sampaikan. Jadi bisa menyajikan masalah dalam bilangan perpangkatan, logaritma, bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan, pertidaksamaan, nilai mutlak bentuk linear 1 variabel, bisa menyajikan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel, sampai kemudian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret aritmatika dan geometri, dan bisa mengaplikasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas.
Silakan apa yang saya sampaikan di slide ini bisa nanti di save videonya, atau akan lebih baik dicatat di buku catatan masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu tentang penilaian rapot. Jadi bentuk nilai yang saya tampilkan di rapot itu merupakan nilai gabungan dari berbagai macam kategori nilai. Yang pertama penilaian pengetahuan. Di sini biasanya kita ambil tes lisan. Tes lisan itu seperti ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, sampai kemudian penilaian akhir tahun. Dan bisa jadi tes tulis ya. Kemudian bisa jadi bentuk penugasan, PR yang biasanya kita berikan di akhir pembelajaran. Kemudian kategori penilaian keterampilan, walaupun jarang di pelajaran matematika, tapi bisa jadi nanti beberapa materi akan kita berikan penilaian keterampilan. Biasanya kita minta untuk membuat produk atau mungkin juga membuat portofolio, sehingga bisa menghasilkan sebuah karya yang berkaitan dengan pelajaran matematika begitu. Keaktifan, kemudian semangat dalam belajar kelompok, semangat dalam mengikuti pelajaran, itu menjadi nilai yang lebih gitu ya, sehingga nanti bisa menambah nilai di rapot begitu.